Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Daris Hadianto di channel saya Daris Aquatic. Seperti biasa, channel saya akan membahas konten dunia akuatik dan dunia akademik. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas konten akademik. Saya sebelumnya sudah membahas bagian-bagian artikel mulai dari pendahuluan, kemudian kajian teori, metode, pembahasan, dan kesimpulan. Nah, kali ini saya akan bahas masih bagian dari artikel ilmiah atau bisa jadi ada di komponen lain, komponen karya tulis yang lain ya, misalnya skripsi, makalah, dan sebagainya. Itu ada yang namanya abstrak. Abstrak itu apa? Abstrak itu miniatur kecil dari isi makalah Anda. Jadi wakil rangkuman ya. Jadi orang ketika ingin mengetahui isi karya tulis Anda pasti membaca abstraknya. Oke, baiklah saya akan coba memaparkan bagian-bagian abstrak dan apa saja yang harus ada di abstrak dan bagaimana cara menyusunnya. Coba kita lihat ya, ini sudah ada di abstrak. Oke, untuk mempermudah kita pilih abstrak yang bahasa Indonesia. Nah, abstrak ini menjadi ya bagi untuk karya tulis ilmiah yang namanya artikel. Kenapa? Karena abstrak ini memudahkan pembaca untuk mengetahui apakah isi artikel ini cocok atau tidak. Oke, kita mulai. Saya sorot bagian-bagian abstrak ya. Bagian abstrak yang pertama itu harus ada apa? Tujuan dulu ya. Tujuan. Kalau misalnya Anda ingin lebih lengkap boleh ke belakang, tapi minimal harus ada tujuan. Tujuan apa yang mau Anda teliti? Apa yang ingin Anda angkat dalam karya tulis Anda? Nah, di sini harus muncul di abstrak ya. Penelitian ini berfokus pada apa dan tujuan penelitian ini apa? Ingin meneliti apa gitu ya. Saya tandai merah seperti ini untuk memudahkan Anda. Kalau misalnya tujuannya ada 1, ada 2, ada 3, silahkan jelaskan. Oke, kalau misalnya 1 ya tujuan penelitian ini adalah apa. Kalau saya 2, tujuan penelitian ini adalah apa. Gitu ya. Jadi terserah Anda, tergantung kepentingan. Oke, setelah tujuan kita lanjut ke komponen yang lainnya, yaitu metode ya. Ini yang saya sorot ini metode ya. Metode atau cara menelitinya Anda bagaimana gitu ya, mulai dari metode penelitiannya, desainnya, subjek datanya. Nah, di sini dijelaskan, saya tandai ya, saya warnai oke, supaya memudahkan Anda. Saya warnai hijau saja ya. Oke, metode penelitian yang digunakan apa? Misalnya single subject. Kemudian desainnya seperti apa? Kemudian metode pengumpulan datanya seperti apa? Kemudian analisis datanya seperti apa? Nah, minimal harus ada komponen yang seperti itu di metode Anda. Oke. Oke, ini komponen yang kedua ya. Oke. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan atau misalnya sudah jelas, silahkan Anda komentar di bawah ya. Oke. Ada yang sangat detail, ada yang cukup permulaannya saja. Sebenarnya di abstrak itu cukup permulaan saja ya. Jadi tidak terlalu mendetail juga tidak apa-apa. Supaya apa? Supaya membuat pembaca penasaran. Nah, setelah setelah metode, selanjutnya hasil ya. Oke. Hasil penelitian. Hasil penelitian ya di bawahnya ya. Di bawah metode hasil penelitian. Oke, saya tandai dulu. Ini masih metode ya. Metode analisis datanya dijelaskan, metode pengumpulan datanya dijelaskan. Oke, ini hasil ya.
Nah, ini yang hasil penelitian. Hasil penelitian ini bukan data berupa hitungan angka ya. Jadi data hasil tafsiran terhadap angka itu. Jadi angka itu tuh tidak penting bagi pembaca ya. Yang pentingnya itu tafsiran Anda terhadap data-data yang sudah Anda lakukan, itu sudah Anda hasilkan. Nah, tafsirkan bagaimana hasilnya. Oke, contoh di sini hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teks multimoda ini dapat mengembangkan keterampilan literasinya. Dari mana? Dari data. Data yang mana? Anda baca di dalamnya begitu ya. Dan terakhir yaitu kesimpulan, efektivitasnya. Oke. Nah, itu komponen-komponen yang ada di abstrak. Jadi hanya permulaan-permulaannya saja, singkat-singkat saja. Abstrak itu ada jurnal yang membatasi abstrak itu dengan hanya 150 kata ya. Atau ada yang 120 kata. Jadi sangat singkat. Setelah abstrak yaitu di bawahnya ada kata kunci ya, atau keyword. Nah, kata kunci ini atau keyword ini apa? Jadi kata-kata yang mewakili isi dari gagasan Anda, isi dari karya tulis Anda. Apa yang menjadi poin-poin penting dari karya tulis Anda? Nah, kata kuncinya ditulis. Pembelajaran literasi BIPA misalnya. Oke, literasi BIPA ini yang saya teliti ya. Yang saya teliti ini pembelajaran literasi BIPA. Itu kan yang penting ya. Kemudian yang kedua ada teks modal. Ini menjadi sarananya yang saya gunakan ya untuk melihat pemahamannya melalui teks multimodal. Ini kan juga yang pentingnya. Kemudian yang terakhir budaya lokal. Ini kontennya. Ini juga yang memegang peranan penting dari tulisan saya. Nah, jadi keyword ini tidak sembarangan asal tulis, tapi yang memegang peran penting dari isi karya tulis Anda. Nanti kan pembaca melihat keyword-keyword ini. Oke, sudah saya warnai dan sudah saya jelaskan bagian-bagian abstrak. Kalau misalnya Anda masih belum paham atau masih belum jelas, boleh Anda tanyakan di bawah ya, komentar. Terima kasih konten kali ini. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.